PSSI murka, kirim surat protes ke AFF gara-gara aksi brutal Myanmar ke Timnas Indonesia bikin geger. Rafael Strike kecewa berat, Timnas Indonesia cuma menang 1-0 atas Myanmar. Kenapa skor ini bisa dibilang mengecewakan? Donitri Pamungkas kagetkan dunia sepak bola. Jadi man of the match di laga Timnas Indonesia, AFF bandingkan dengan legenda Bambang Pamungkas. Kembali ke tempat legendaris. Australia pilih Sydney Football Stadium untuk pertandingan kunci melawan Timnas Indonesia. Siap jadi laga terhebat. Kemenangan tipis Timnas Indonesia bikin warganet ketar-ketir. Bisa-bisa Timnas Indonesia akan dibantai Vietnam di ASEAN Cup 2024. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. PSSI murka, kirim surat protes ke AFF gara-gara aksi brutal Myanmar ke Timnas Indonesia bikin geger. Kekesalan PSSI terhadap perlakuan keras yang dilakukan oleh pemain Myanmar terhadap Timnas Indonesia saat pertandingan Grup B ASEAN Cup 2024 tak terbendung. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut bakal segera mengirimkan surat protes resmi ke AFF sebagai respons atas tindakan kasar yang ditunjukkan oleh para pemain Myanmar di lapangan. Tindakan ini diambil setelah PSSI menyaksikan secara langsung bagaimana Timnas Indonesia mendapat perlakuan brutal dari Myanmar dalam laga yang berlangsung di Stadion Thuna, Yangon pada hari Senin 9 Desember 2024, di mana Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam yang membawa harapan besar bagi tim. Namun meski hasil pertandingan berakhir memuaskan, permainan keras dan tidak sportif dari Myanmar menjadi sorotan utama. Beberapa insiden dalam laga itu seperti pelanggaran keras terhadap Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand mengundang perhatian dan membuat Sumarji geram. Beruntung kedua pemain Indonesia tersebut tidak mengalami cedera yang serius, tetapi sikap para pemain Myanmar yang tidak mengindahkan prinsip fair play di lapangan sangat disayangkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa PSSI merasa perlu bertindak. Sumarji dengan tegas mengatakan PSSI akan mengirimkan laporan ke AFF mengenai perilaku keras yang dilakukan oleh pemain Myanmar terhadap Timnas Indonesia. Surat protes tersebut akan segera dikirim meski Sumarji belum bisa memastikan tanggal pasti pengirimannya. PSSI berencana agar laporan tersebut segera sampai kepada pihak AFF. Meskipun Sumarji tidak meminta sanksi atau hukuman untuk Myanmar, ia menekankan bahwa surat protes ini bertujuan untuk memberikan pelajaran berharga kepada tim Myanmar agar tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Hal ini penting untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang sportif dan berlandaskan fair play. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tambah Sumarji dengan tegas. PSSI berharap agar AFF bisa menangani masalah ini dengan serius demi meningkatkan kualitas permainan di Asia Tenggara. Dengan kemenangan melawan Myanmar yang sudah berhasil diraih Timnas Indonesia kini fokus untuk menghadapi Laos dalam laga kedua mereka di Grup B ASEAN Cup 2024 yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Desember 2024. Laga ini diharapkan bisa semakin memperkokoh posisi Indonesia di kompetisi tersebut, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan karakter fair play yang selama ini dijunjung tinggi oleh Timnas Indonesia. PSSI berharap agar surat yang dikirimkan kepada AFF bisa menjadi langkah positif dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia sepak bola. Tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh negara yang berlaga di ajang internasional ini. Rafael Strike kecewa berat, Timnas Indonesia cuma menang 1-0 atas Myanmar. Kenapa skor ini bisa dibilang mengecewakan? Striker Timnas Indonesia Rafael Strike mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam usai kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar dalam pertandingan perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.
Meskipun timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin penuh strike, merasa seharusnya Garuda bisa meraih kemenangan jauh lebih besar dan meyakinkan. Menurutnya, kemenangan tersebut sebenarnya tidak mencerminkan potensi tim yang sesungguhnya. Bagi strike, hasil 1-0 bukanlah gambaran akurat dari dominasi yang bisa ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Pertandingan yang berlangsung pada Senin 9 Desember 2024 di Thuuna Stadium, Yangon, Myanmar sempat membuat banyak pihak merasa tegang. Timnas Indonesia berpeluang besar mencetak lebih banyak gol, namun gagal memaksimalkan kesempatan-kesempatan emas yang tercipta sepanjang laga. Sulit. Kami seharusnya bisa menang lebih banyak, tapi yang terpenting kami berhasil meraih 3 poin. Ujar strike dengan nada kecewa, menambahkan bahwa meskipun hasil akhir yang didapatkan cukup memadai, performa tim sebenarnya jauh dari memuaskan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong turut mengomentari pertandingan tersebut. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan Myanmar yang bertindak sebagai tuan rumah bukanlah hal yang mudah. Namun berkat kekompakan antara pemain muda dan senior, Indonesia akhirnya mampu meraih kemenangan yang meskipun tipis tetap berharga. Shin Tae-yong mengakui bahwa meski mayoritas pemain dalam skuad Piala AFF 2024 ini masih muda dan belum berpengalaman di level internasional, mereka berhasil memberikan perlawanan yang cukup baik. Meski demikian, sosok-sosok pemain senior yang sudah berpengalaman seperti Rafael Strike, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari memainkan peran vital dalam membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Pertandingan pertama memang selalu sulit. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, tim ini mayoritas dihuni oleh pemain U22 yang masih sangat muda. Tetapi, para pemain senior yang ada juga memberikan upaya maksimal mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Jelas Shin Tae-yong, yang tetap bersyukur atas kemenangan ini meskipun ada kekurangan yang jelas dalam permainan mereka. Kekhawatiran strike tentang kemenangan tipis ini semakin nyata ketika melihat potensi yang gagal dimanfaatkan oleh timnas Indonesia dalam laga tersebut. Lini serang yang seharusnya bisa menambah pundi-pundi gol justru terlihat kurang efektif dalam menciptakan peluang yang lebih matang. Kegagalan ini mengundang pertanyaan besar tentang kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan-pertandingan lebih berat di masa mendatang, seperti laga melawan Laos yang akan datang. Laga melawan Laos yang akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Meskipun berhasil menang, kemenangan tipis ini jelas meninggalkan rasa tidak puas yang mendalam, baik di kalangan pemain maupun para pendukung setia Garuda. Timnas Indonesia harus segera meningkatkan kualitas permainan mereka agar tidak terjebak dalam hasil-hasil yang mengecewakan di pertandingan berikutnya. Kalau tidak, mimpi untuk menembus tahap-tahap lebih lanjut di Piala ASEAN bisa terkubur begitu saja. Donny Pamungkas kagetkan dunia sepak bola. Jadi man of the match di laga timnas Indonesia AFF bandingkan dengan legenda Bambang Pamungkas. Donny Pamungkas benar-benar mencuri perhatian di laga timnas Indonesia versus Myanmar, dan penampilannya tak bisa dianggap remeh. Di pertandingan perdana grup B ASEAN Cup 2024, Donny tidak hanya tampil gemilang tetapi juga dinobatkan sebagai man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Tak hanya sekadar mencatatkan performa apik, Donny berhasil menunjukkan kualitas yang luar biasa hingga mengundang sorotan dari berbagai pihak, bahkan dari penyelenggara turnamen AFF. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, namun dalam kemenangan tersebut, nama Donny menjadi buah bibir. Meskipun tim Garuda dihuni oleh sejumlah pemain muda berbakat, Donny yang masih berusia 19 tahun sukses mencuri perhatian dengan performa impresifnya sebagai bek tengah. Pemain yang juga membela Persija Jakarta ini tampil sebagai starter dan memperlihatkan kualitas bermain yang luar biasa. Kehebatannya dalam mengawal lini belakang serta kemampuannya untuk turut berperan dalam serangan menjadikannya sosok yang tak tergantikan di jantung pertahanan Indonesia. Donny yang tak kenal lelah dan selalu berusaha maksimal di setiap menit pertandingan, bahkan disebut-sebut seperti Calvin Verdong, pemain yang juga dikenal dengan permainan tanpa henti. Perbandingan ini tak berlebihan karena Donny benar-benar memberikan segalanya demi kejayaan tim.
Penampilannya yang solid dan penuh semangat membuat netizen Indonesia memberikan pujian luar biasa. Tak jarang pula mereka membandingkan Donny Tree dengan para bek tengah terbaik dunia. Pujian terhadap Donny Tree datang tak hanya dari para netizen, tetapi juga dari AFF sebagai penyelenggara turnamen. Dalam unggahan resmi mereka mengenai pemain terbaik laga Timnas Indonesia versus Myanmar, AFF dengan tegas menyatakan bahwa penampilan Donny Tree sangat luar biasa. Bahkan beriringan dengan permainan bagus yang ditunjukkan oleh pemain lainnya. Tak cukup sampai di situ, AFF juga menyelipkan sebuah komentar menarik yang membuat publik sepak bola semakin penasaran, yakni soal nama belakang Donny Tree Pamungkas. AFF pun dengan sengaja menyinggung nama besar Bambang Pamungkas, legenda sepak bola Indonesia yang selama ini dikenal sebagai top scorer dalam ajang Piala AFF dan salah satu nominasi pemain terbaik sepanjang masa. Dalam unggahan tersebut, AFF bahkan bertanya-tanya apakah Donny Tree Pamungkas dengan penampilannya yang luar biasa akan mampu mengikuti jejak sang legenda dan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apakah Donny Tree adalah Pamungkas berikutnya yang akan menorehkan sejarah baru? Demikian tulis AFF, yang jelas menunjukkan betapa besar ekspektasi yang kini membebani pundak pemain muda ini. Meski dalam pertandingan melawan Myanmar Donny Tree tidak mencetak gol, perannya yang tak tergantikan dalam menjaga soliditas pertahanan membuatnya layak mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Semua mata kini tertuju pada Donny dengan pertanyaan besar. Apakah ini awal dari perjalanan legendarisnya di kancah sepak bola internasional seperti halnya Bambang Pamungkas yang telah menorehkan banyak sejarah? Kembali ke tempat legendaris. Australia pilih Sydney Football Stadium untuk pertandingan kunci melawan Timnas Indonesia. Siap jadi laga terhebat. Federasi Sepak Bola Australia baru saja membuat pengumuman spektakuler yang mengguncang dunia sepak bola Asia. Venue yang akan digunakan untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah resmi dipilih. Sydney Football Stadium, stadion bersejarah yang akan menjadi saksi bisu pertempuran besar pada tanggal 20 Maret 2025. Stadium yang terletak di jantung kota Sydney ini bukan hanya terkenal karena ukurannya yang megah, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang tak terlupakan bagi sepak bola Australia. Sydney Football Stadium yang telah lama absen dari pentas sepak bola internasional akhirnya kembali beraksi setelah hampir 8 tahun tak digunakan untuk laga internasional. Stadion ikonis yang memiliki kapasitas 45.000 penonton ini terakhir kali digunakan pada Maret 2017 saat Australia menjamu Uni Emirat Arab dalam kualifikasi Piala Dunia 2018. Setelah itu, stadion yang penuh kenangan ini ditutup untuk renovasi besar-besaran dan kini siap untuk kembali menyambut ribuan pasang mata yang akan menyaksikan laga penuh emosi dan tensi tinggi. CEO Football Australia James Johnson tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan kembalinya tim nasional Australia yang dikenal dengan julukan Socceroos ke Sydney Football Stadium. Kami sangat gembira bisa membawa timnas Australia kembali ke kota yang luar biasa ini. Tempat yang telah menciptakan banyak momen bersejarah dalam sepak bola negara kami, ujar Johnson, mengungkapkan rasa antusiasmenya. Stadion yang kini telah direnovasi ini menawarkan pengalaman yang benar-benar baru dan megah bagi siapa saja yang datang untuk mendukung Socceroos. Lebih jauh lagi, Johnson menjelaskan bahwa Sydney Football Stadium yang baru ini siap memberikan suasana yang benar-benar istimewa dan tak terlupakan bagi setiap penggemar yang hadir. Tempat yang canggih ini menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang datang untuk mendukung Australia dalam kualifikasi yang krusial ini, tambah Johnson dengan penuh keyakinan. Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah New South Wales NSW dan Destination NSW atas dukungan berkelanjutan mereka terhadap sepak bola di Australia. Sementara itu, Menteri Pekerjaan dan Pariwisata NSW John Graham juga turut berbicara tentang betapa pentingnya Sydney dalam sejarah persepakbolaan Australia. Sydney telah menjadi kota yang menyaksikan banyak momen bersejarah dalam perjuangan Australia menuju Piala Dunia dan kini dengan laga melawan Timnas Indonesia kesempatan itu kembali hadir, ujar Graham. Pertandingan ini juga akan menjadi kesempatan luar biasa bagi pemain-pemain seperti Mitchell Duke, Lewis Miller, dan Mati Ryan yang semuanya berakar dari sepak bola junior di Sydney.
Acara ini akan memberikan peluang fantastis bagi penggemar lokal dan pengunjung untuk menyaksikan pahlawan-pahlawan sepak bola nasional kita dalam suasana yang meriah, lanjut Graham. Menjelang laga besar ini, Australia dan Indonesia saat ini memiliki nasib yang hampir serupa di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim sama-sama mengumpulkan 6 poin dan berada di posisi kedua dan ketiga. Dengan kedudukan yang sangat ketat, pertandingan ini akan menjadi laga penentu yang sangat menentukan langkah kedua tim dalam melangkah lebih dekat menuju Piala Dunia 2026. Sydney Football Stadium yang kini telah menyelesaikan proses renovasi besar-besaran, siap menjadi tempat bersejarah bagi kedua tim yang tengah berjuang habis-habisan. Laga ini dijamin akan menghadirkan aksi-aksi seru, penuh dengan drama dan tensi tinggi, yang tentu saja akan menjadi sebuah momen yang tidak akan terlupakan oleh para penggemar sepak bola, baik di Australia maupun Indonesia. Jadi bersiaplah untuk menyaksikan pertandingan yang tak hanya penting, tetapi juga penuh dengan kejutan luar biasa. Kemenangan tipis timnas Indonesia bikin warganet ketar-ketir. Bisa-bisa timnas Indonesia akan dibantai Vietnam di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana grup B ASEAN Cup 2024 yang berlangsung di Thuona Stadium, Yangon pada Senin 9 Desember 2024. Meskipun kemenangan ini memberi harapan bagi para pendukung Indonesia, namun bukan berarti semua orang merasa puas. Sebaliknya, netizen Indonesia justru merasa cemas dan khawatir bahwa skuad Garuda bakal dihancurkan habis-habisan oleh Vietnam dalam pertandingan mendatang. Kemenangan tipis ini seakan membawa lebih banyak kekhawatiran daripada kebanggaan bagi banyak penggemar. Laga yang penuh dengan drama tersebut akhirnya menghasilkan satu gol yang menjadi penentu kemenangan, yakni gol tunggal dari Asnawi Mangkualam yang tercipta pada menit ke-76. Gol tersebut lahir setelah lemparan ke dalam Pratama Arhan menyebabkan kemelut di depan gawang Myanmar. Namun meski kemenangan itu menjadi kebanggaan, penampilan timnas Indonesia di lapangan tidak bisa dipungkiri mengecewakan banyak pihak. Di babak pertama, skuad Garuda bahkan terlihat kebingungan dan tertekan oleh serangan-serangan Myanmar. Mereka sempat mengalami kesulitan untuk keluar dari tekanan dan hampir kehilangan kontrol. Beberapa peluang yang tercipta seperti yang dibuka oleh Hock Kicaraka dan Marcelino Ferdinand gagal menjadi gol. Babak pertama benar-benar menjadi momen yang penuh ketegangan dengan Myanmar yang memainkan sepak bola agresif dan tak kenal ampun. Perubahan signifikan baru terjadi di babak kedua setelah pelatih Shin Tae-yong memasukkan beberapa pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Strike. Kedua pemain yang telah berpengalaman di level internasional ini langsung memberi dampak besar terhadap permainan tim. Kualitas mereka mengangkat permainan timnas Indonesia menjadi lebih terorganisir dan rapi. Bahkan debutan Victor Dethan yang juga ikut bermain memberikan dampak positif, menunjukkan bahwa kedalaman skuad Garuda cukup menjanjikan meski masih ada kekurangan di beberapa lini. Meskipun begitu, penampilan yang sempat kesulitan menghadapi Myanmar ini langsung mengundang perhatian dan kekhawatiran besar di kalangan netizen Indonesia. Banyak yang merasa kemenangan tipis tersebut lebih karena faktor keberuntungan semata daripada kehebatan tim. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar dari mereka mulai meragukan kemampuan Indonesia saat harus menghadapi Vietnam yang dipandang sebagai lawan lebih tangguh. Beberapa netizen bahkan dengan tegas menyatakan bahwa jika timnas Indonesia terus bermain dengan cara yang sama seperti yang terlihat saat melawan Myanmar, maka mereka akan dihancurkan di tangan Vietnam. Banyak yang merasa cemas bahwa Vietnam akan mengajari timnas Indonesia pelajaran sepak bola yang sangat keras, mengingat Vietnam memiliki catatan yang mengesankan dalam kompetisi internasional. Jika penampilan Indonesia tidak segera membaik, kekalahan telak dari Vietnam bukan lagi sekadar spekulasi melainkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Kekhawatiran ini tentu menambah tantangan besar bagi Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya. Mereka harus segera memperbaiki performa, mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, dan lebih siap dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berat ke depan. Jika tidak, mimpi Indonesia untuk melangkah jauh di ASEAN Cup 2024 bisa berakhir dengan cepat, bahkan sebelum mereka sempat menunjukkan kemampuan terbaik mereka.